Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis silaturahim. Mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala hidup kita di dunia sampai akhirat menjadi mudah. Amin. Kemudian mudah-mudahan juga apapun yang kita niatkan, apapun yang kita hajatkan, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang teramat banyak ini, mudah-mudahan dengan kita berusaha mendatangi majelis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu mempelajari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hidup kita ini terarah, sehingga kita semua mengetahui batasan-batasan daripada syariatnya. Dan semoga kita semua diakui beliau sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam Selasa yang lalu adalah tata cara tayamum. Tata cara tayamum yang mungkin nanti sewaktu-waktu bisa ilmu ini dipakai. Entah misalnya tidak ada air, atau karena memang sakit, atau dalam keadaan musafir perjalanan. Nah, di samping kita mempelajari daripada rukunnya, kemudian tata caranya, kemudian ada juga yang membatalkan tayamum. Di sini di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan mubtilatit tayammumi salasatun. Pembatal daripada tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama ma'abtalal wudu'a, yaitu perkara yang dapat membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu, maka itu pun membatalkan daripada tayamum. Nah, kemarin jauh sudah pembahasannya, pembatal wudu itu ada 4. Yaitu keluarnya sesuatu daripada salah 1-2 jalan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Tayamum pian misalnya. Tut takan tut, maka batal. Tayamum pian pas kencing, maka batal. Tayamum pian sekalinya dijinguk oleh cacing kermi, mudahan pahamlah, mudahan pahamlah pian, pahamlah. Oke. Nah, keluarnya setumah cacing kerminya kemudian masuk pulang, maka batal tayamumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zawalul akli binaumin au ghairihi. Kemudian yang membatalkan daripada wudhu juga, kemudian batal juga daripada tayamum, adalah hilangnya akal. Baik dengan sebab tidurnya dalam keadaan berbaring umpamanya, atau dalam keadaan berdiri,
berdiri atau berbaring. Kalau duduk, asalkan duduknya tetap nangka ini, guring ya, kada apa-apa. Kada jadi masalah, amunnya guring gini nah. Tapi asal yakin bahwa dia ini tetap nangka ini. Tapi amun sampai nanti ini, maka batal. Kenapa? Pantatnya tidak tetap di atas lantai. Jadi yang kedua, pembatal wudhu adalah hilangnya akal. Baik dengan sebab tidur, batal wudhunya. Maka batal juga tayamumnya. Atau dengan yang lain, hilangnya akal. Apa contohnya? Mabuk. Baik mabuk. Mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara, dan mabuk-mabukan. Mabuk kecubung. Nang jelas hilang akal sehatnya, maka batal wudhunya, batal juga tayamumnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga pembatal daripada wudhu, batal juga tayamumnya adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Lawan bini batal apa kada? Batal. Kenapa? Karena boleh dinikahi, bukan mahram kita itu, bini. Siapa mahram kita? Anak perempuan kita misalnya. Itu mahram kepada kita. Sepupu. Batal kada? Batal kada? Batal kada? Buah aja siapa pian PRT? Iyalah PRT. Kada yakin yo batal. Kenapa? Karena halal untuk dinikahi. Nah, ketika bersentuhan kulit sama kulit, lah tanpa adanya lapik, kalau lawan lapik, lawan baju, kan apa-apa. Tapi kalau kulit bersamaan dengan kulit, maka batal wudunya, batal juga tayamumnya. Ipar. Kita punya istri, adiknya istri perempuan. Batal lah. Batal lah pian kameramen. Nah. Iya. Bahaya nih. Bisa dicurigai nih. Ya Allah. Batal wudunya berarti tayamumnya pun batal. Ipar itu boleh kita nikahi kapan? Ketika meninggal istri kita atau kita cerai misalnya bini kita. Adingnya boleh untuk dikawini. Boleh untuk dikawini. Tapi kalaunya dikumpul jadi satu, kada boleh. Langsung dikawini, kakaknya lawan adingnya langsung dikawini misalnya. Sama-sama bengkeng, sayangnya lepas misalnya. Sayang diberi orang. Boleh lah, kada boleh. Kecuali meninggal kakaknya atau misalnya cerai dengan kakaknya, maka adingnya tadi boleh untuk dikawin. Jelas? Sepupu, ipar, lah? Apa? Tetangga, oma. Aduh, bahaya nih. Aduh, ya Allah. Mertua. Kayak apa? Bujur. Pian, siapa nih, Pak? Pian bisi istri kan? Istri pian punya ibu. Nah, ibunya sama pian kesentuh waktu pian wudu, kesentuh kulit sama kulit, batal apa kada? Wow. Batal lah. Batal apa RT? Batal ujar PRT. Ujar pian Pak?
Batal. Nah, Mas Ali Bang. Batal. Nah, batal lah. Batal. Kada batal. Kalau mertua tidak batal. Kenapa? Ketika kita mengawini, ketika akad nikah sudah terjalin dengan istri kita, maka orang tua daripada istri itu sama hukumnya dengan orang tua kita sendiri. Sama hukumnya seperti orang tua sendiri. Nggih, termasuk mahram. Kita sama ibu kita sentuhan, misalnya setelah wudhu, sentuhan kulit batal apa kada? Kada batal, maka begitu pun dengan mertua. Dah. Nah, ya. Karena kalau dilanjut nih terus dulu nah. Bahaya. Nah, kemudian yang membatalkan wudhu lagi adalah menyentuh, kubul adami, menyentuh kelamin daripada bagian depan laki-laki, bagian depan, kemudian menyentuh kerucut dubur dengan telapak tangan. Yang terakhir nih, menyentuh kemaluan depan atau belakang. Yang dimaksud belakang itu kerucutnya lain pipinya lah, lain pipi buritnya nih, lain bokongnya. Kalau bokongnya tersentuh misalnya dengan telapak tangan nih, itu ada khilaf, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak mengatakan batal, tapi yang muktamad tidak batal, kada batal. Tapi kalau kerucutnya misalnya, kapan ini terjadi? Misal pian punya bayi dalam keadaan wudhu, mbah itu popnya sama pian pop nanya kemudian pian basuhi, akhirnya telapak tangan tadi ini terkena dengan kerucut dubur anak kita tadi, maka batal apa kada? Batal. Jelas. Maka batal. Maka batalnya wudhu, begitupun batal juga dengan tayamum. Kemudian itu pembatal tayamum yang pertama. Apa-apa yang membatal wudhu, maka itu pun membatal daripada tayamum. Ada tambahannya 2. Kemudian yang kedua, ar-riddah. Riddah itu keluar daripada agama Islam. Atau ujar kita orang Islam tadi ini murtad. Maka batal tayamumnya. Kalau wudhu lah, ini wudhu. Limbah wudhu tadi ini kenapakah apakahnya timbul bermurtadnya? Limbah memurtad tadi ini kemudian berbulik pulang kayaknya ke Islam. Maka dengan murtadnya tadi ini tidak batal wudhunya. Jelas. Tapi tayamum nih, kita tayamum. Kemudian murtad dia. Maka dengan sebab murtadnya itu batal tayamumnya. Ada perbedaan antara wudhu dan tayamum di masalah murtad tadi. Kenapa? Karena cara bersuci pada intinya itu dengan air. Kekuatan dengan air ini lebih daripada dengan debu. Nah, ini alasannya. Jadi kalau tayamum dengan sebab dia murtad, maka tayamumnya tadi batal. Kemudian yang terakhir, watawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Yang terakhir ini dengan sebab dia menyangka adanya air, dia bertayamum tadi karena tidak adanya air. Misal kemarau, wadah kita nih kemarau, banyu sumur bor kada mau. Naujubillah. Untung Jepang wadah kita nih ada terus, aman terus. Ini misalkan. Kita bayangkan aja misalkan airnya kada keluar.
kemudian air pump nggak ada. Lalu sampailah waktu sholat, kemudian kita tayamum. Nah, setelah tayamum tadi ini, mendengar bunyi mendeser air, dikira hujan. Wah, ini hujan nih. Inya menyangka bunyi ini mendeser nih, hujan nih. Maka dengan sebab inya menyangka adanya air hujan tadi itu, maka batallah tayamum. Jelas? Kenapa? Karena tayamum ini tidak sekuat wudu. Karena tayamum ini hanya dipakai untuk darurat istilahnya. Nah, artinya tidak ada alasan bagi kita untuk mengerjakan sholat ataupun yang berhubungan dengan bersuci tadi ini untuk meninggalkan ibadah itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita berataan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita sambung di pertemuan yang akan datang, masalah najis. Najis. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaku kepada Allah, mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa pada kerabat, jiran, tetangga, kepada istri, kepada suami. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها توبة جزيل وأجر منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبول حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها من هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، وعلى آل كل وأصحابه القرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخوات المنتسبين إلينا، وخصوصا إلى أرواح Bapak Ngatimo bin Lagiman, wa Mbah Fadillah bin Aharan, wa Mbah Sukandar bin Kaliman, wa Khamisa binti Mulyono. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan, wa la taj'al kuburahum hufra min hufari niran. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم، وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وأن تجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله
المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع تقبل الله منكم